Against the Gods Bab 2056, Buayan. Meraung. Teriakan melengking meletus dari seekor binatang buas kecil yang melesat keluar dari debu jurang hitam pekat di depan. Aura penghancurnya adalah aura penguasa ilahi. Ah! Seorang wanita muda berteriak kaget sebelum berlari ke belakang seorang pria, dan memohon, itu binatang buas. Lindungi aku, Tuan Muda Yun. Yun Ce mengangkat tangannya, dan cahaya biru menyala. Binatang buas itu membeku dari ujung kepala sampai ujung kaki sebelum sempat mendekati mereka. Cahaya biru di tangannya berubah menjadi pusaran, dan angin sepoi-sepoi meniup binatang buas beku itu menjauh dari mereka. Pada saat yang sama, binatang buas itu berhamburan menjadi bubuk es halus. Hua Caili mengintip dengan takut-takut dari balik punggung Yun Ce. Kemudian, matanya berbinar-binar saat dia memuji, seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Yun, kamu sangat kuat. Yun Ce menjawab sambil bercanda namun setengah jengkel, apakah kamu sudah selesai bermain? Itu hanya binatang buas penguasa ilahi, kasihan sekali. Hehe, mata Hua Caili melengkung membentuk bulan sabit sambil terkekeh seperti remaja yang polos, aku suka dilindungi olehmu. Dia kemudian meraih lengan Yun Ce dan bertanya dengan cemas, bagaimana keadaanmu? Lukamu jauh lebih parah daripada aku. Yun Ce tersenyum, aku memiliki energi cahaya yang mendalam di dalam diriku, dan kecepatan pemulihanku jauh melebihi orang normal. Aku akan membutuhkan waktu paling lama setengah bulan lagi untuk mencapai pemulihan penuh. Tentu saja dia berbohong. Jika dia tidak menekan kecepatan pemulihannya, dia tidak akan membutuhkan waktu setengah bulan sama sekali. Dan jika Li Su campur tangan, dia akan baik-baik saja sekarang. Gadis itu menatapnya dengan kekaguman yang tak tersamar, Tuan Muda Yun adalah satu-satunya pembawa energi cahaya yang mendalam di dunia ini, jadi tentu saja Anda akan menikmati berkah terbaik. Sedangkan aku. Dia merendahkan suaranya dan sengaja berbicara dengan suara lemah, aku pulih jauh lebih lambat darimu. Bahkan, aku merasa tidak punya kekuatan untuk terus berjalan. Sudut bibirnya terangkat, dan dia tiba-tiba melompat ke punggung Yun Ce dan melingkarkan kakinya di pinggangnya, kamu harus menggendongku. Yun Ce tersenyum dan meraih pinggangnya. Dengan sedikit kekuatan, dia menggerakkan wanita muda di depannya, yang mengundang teriakan kaget saat melakukannya, dan menggendongnya seperti seorang putri. Dia bertanya, kamu tidak keberatan, kan? Ujung hidung mereka bersentuhan, dan napas mereka bercampur. Pipinya sedikit memerah, wanita muda itu melingkarkan lengannya di leher Yun Ce dan menempelkan wajahnya di lekukan leher itu. Kamu berbicara tentang kerajaan dewa terakhir yang Anda kunjungi. Saya penasaran, mengapa kerajaan dewa kupu-kupu burung hantu disebut kerajaan dewa kupu-kupu burung hantu? Tidak hanya tidak masuk akal, tetapi juga sama sekali tidak memiliki kemegahan kerajaan dewa, bukan begitu? Tanya Yun Ce dengan santai. Dari apa yang ayah katakan kepadaku, kupu-kupu burung hantu adalah nama yang diberikan oleh Kaisar Yuan sendiri. Semua kerajaan dewa lainnya telah mengubah nama mereka sebelumnya, tetapi kerajaan dewa kupu-kupu burung hantu adalah satu-satunya pengecualian. Mengenai mengapa demikian, bahkan ayah tidak dapat memberiku jawaban. Aku bahkan telah bertanya kepada paman Kaisar Yuan secara diam-diam sebelumnya, tetapi dia berpura-pura tidak mendengarku dan menolak untuk menjawab. Yun Ce sedikit mengernyit tetapi tidak bertanya lebih jauh. Dia beralih ke pertanyaan berikutnya, mengapa ayahmu menolak untuk membawamu ke kerajaan dewa malam abadi? Ayah berkata bahwa penguasa kerajaan dewa malam abadi adalah orang yang menakutkan yang sama sekali tidak bisa diajak bernegosiasi, dan dia sangat membenci pria. Sampai-sampai tidak ada pria asing yang diizinkan untuk melangkah masuk ke kerajaan dewanya, sama seperti tidak ada pria lokal yang diizinkan untuk pergi. Tidak hanya itu, mereka juga dijadikan budak yang merupakan kelas terendah. Wah, itu sedikit menakutkan. Beberapa saat kemudian, Saudari Hua, apakah kamu pernah mendengar seseorang dengan nama keluarga, Xia? Xia? Apakah ada orang dengan nama keluarga seperti itu? Aku berutang budi besar pada seseorang yang bermarga Xia, mungkin aku salah ingat atau salah dengar. Kakak Hua. Napas di lekuk lehernya terasa hangat dan teratur. Baru setelah dia melihat, dia menyadari bahwa Hua Caili telah tertidur dalam pelukannya. Ia tidak melanjutkan perjalanannya. Sebaliknya, ia berjalan ke sebuah dinding batu yang tinggi dan perlahan-lahan menurunkan wanita yang sedang tertidur itu. Kemudian, ia melirik sekilas ke langit di atas kepalanya. Sejak Hua Qingying menyerahkan Hua Caili kepadanya, dia tidak muncul lagi, seolah-olah dia telah pergi sepenuhnya. Tentu saja Hua Qingying tidak mungkin pergi. Beberapa hari telah berlalu sejak hari itu, tetapi bukan saja dia tidak tenang, tetapi perasaannya malah semakin rumit. Dia melihat Hua Caili mencurahkan isi hatinya kepada Yun Ce dan menunjukkan sisi yang tidak pernah dia duga sebelumnya. Dia melihat kilatan petir di matanya yang disembuhkan oleh siluet Yun Ce. Dia melihat Hua Caili bertingkah seperti wanita kekanak-kanakan yang tidak menginginkan apapun selain melekatkan dirinya secara fisik pada Yun Ce 24 jam tanpa sikap yang seharusnya dimiliki seorang putri ilahi. Sekarang,
Di tempat paling berbahaya di abis, dia benar-benar tertidur begitu saja. Orang yang buta pun dapat mengetahui bahwa dia percaya dan mengandalkan Yun Ce sepenuhnya. Dia adalah putri dewa yang paling berbakat dalam sejarah kerajaan Dewa Pemecah Langit. Dia memiliki wajah yang tak tertandingi di abis, dan dia adalah wadah yang menampung semua cinta dan perhatian dari Dewa Zetian dan Hua Qingying. Namun, rasanya semua itu sia-sia. Bahwa semuanya menguntungkan pria ini pada akhirnya. Sebenarnya, lupakan saja. Mengatakan bahwa perasaannya rumit adalah pernyataan yang meremehkan. Dia bahkan tidak bisa mulai menggambarkannya, apalagi melepaskan diri dari perasaan itu. Dia sama sekali tidak punya gambaran bagaimana dia akan menghadapi Hua Fusen dan menjelaskan semua ini. Terdengar gumaman pelan, dan Hua Caili dengan grogi membuka matanya dan mendongak. Sudah bangun. Suara Yun Ce dan napasnya yang hangat menggelitik telinganya. Kamu baru tidur selama 4 jam. Hua Caili berkedip sekali, dan wajah Yun Ce yang tadinya kabur langsung menjadi lebih jelas. Tiba-tiba, dia mencondongkan tubuhnya ke depan dan mengecup bibir Yun Ce sekali. Kemudian, dia berbaring di bahunya dan memejamkan matanya dengan malas. Tuan Muda Yun, aku ingin mendengar janjimu lagi. Dia mengusap wajahnya dengan rakus ke bahu Yun Ce sambil mengajukan permintaan yang telah diulangnya lebih dari 30 kali dalam 5 hari terakhir. Tentu saja. Yun Ce menjawab dengan patuh seperti biasa dan berkata dengan nada memanjakan, aku sangat mencintai kakak Hua. Aku tidak akan pernah pergi sendiri lagi. Hehehe, dia terkekeh puas. Dia percaya pada janji, atau setidaknya, dia percaya pada janji apapun dari Yun Ce dengan sepenuh hati. Dia tidak takut pada apapun selama dia tidak pergi. Selama dia ada di sisinya. Yun Ce menghela napas dan berkata setengah serius, sepertinya aku harus berlatih lebih keras. Kalau tidak, ayahmu mungkin akan langsung membunuhku sampai mati hanya dengan 1 kali bersin saat kita bertemu. Puff, wanita muda itu terkekeh dan membela ayahnya, jangan berkata begitu. Ayah sama sekali tidak menakutkan. Dia mungkin seorang dewa sejati, tetapi dia adalah salah satu orang paling lembut yang kukenal. Aku bahkan belum pernah melihatnya marah sebelumnya. Itu karena kamu putrinya, keluh Yun Ce dalam hati. Bukan hanya ayahmu. Ada juga anak dewa yang bertunangan denganmu. Suara Yun Ce sedikit lebih berat. Dia akan membenciku sampai ke tulang ketika dia mendengar tentang hubungan kita. Ketika saatnya tiba, kamu terlalu khawatir. Hua Caili menyelipkan tangannya ke dalam kemejanya dan menggambar lingkaran di dadanya, kakak kepala besar adalah orang yang sangat baik. Dia tidak seseram yang kamu bayangkan. Maaf, Yun Ce meragukan pendengarannya sendiri. Apakah kamu mengatakan, kepala besar? Dia berkata ragu-ragu, aku sedang berbicara tentang tunanganmu, putra Dewa Shenluo, Dian Zhouxi. Ya, kakak kepala besar adalah putra Dewa Shenluo, Hua Caili menjawab dengan lugas. Yun Ce. Itu, julukan yang cukup unik, kata Yun Ce sambil sudut bibirnya berkedut tak terkendali. Hua Caili terkikik saat merasakan keterkejutannya. Ia menjelaskan, saat ia masih muda, kepalanya sangat besar dan orang-orang memanggilnya Dian Kepala Besar. Awalnya saya pikir itu nama aslinya, tetapi kemudian saya tahu bahwa itu tidak benar. Hanya saja nama aslinya sudah dilupakan oleh semua orang. Sekarang aku penasaran, seberapa besar kepalanya? Tanya Yun Ce. Hua Caili berdiri dan mengangkat 2 jari di atas bahu kiri dan kanannya. Kemudian, dia berpikir lebih baik dan meningkatkan jangkauannya, sekitar sebesar ini. Apa? Seru Yun Ce kaget lalu bertanya, tapi kudengar putra Dewa Shenluo adalah pria yang tampan dan berkelas, apakah rumor itu salah? Hua Caili menggelengkan kepalanya. Tidak, kakak kepala besar memang seperti yang dikatakan rumor. Dia menjelaskan secara rinci, di masa lalu, dia memiliki kepala yang luar biasa besar bukan karena dia cacat atau sakit, tetapi karena dia terlahir dengan pembuluh darah dewa di kepalanya. Alis Yun Ce berkedut jelas. Hua Caili memperhatikan reaksinya tetapi tidak terkejut sedikitpun. Apakah kamu tahu tentang pembuluh darah dewa? Yun Ce menggelengkan kepalanya, ini pertama kalinya aku mendengar tentang pembuluh darah dewa, tapi aku pernah mendengar tentang tubuh dewa yang agung. Ketika dia berkata demikian, dia melihat mulut Hua Caili berubah menjadi bentuk O. Jauh di langit, tatapan Hua Qingying langsung terpusat pada Yun Ce juga. Yun Ce mengangkat alisnya. Aku mendengar nama itu dari guruku, tapi, apakah itu benar-benar ada? Ini seharusnya tidak mungkin. Dewa leluhur sendiri menyatakan bahwa, tubuh ilahi yang agung, adalah milik Xia Yuanba sebelum Xia Qingyue lahir. Levelnya adalah, ya. Hua Caili mengangguk sebelum menundukkan kepalanya dan merendahkan suaranya secara naluriah, dari apa yang ayah katakan kepadaku, Paman Kaisar Yuan memiliki tubuh ilahi yang agung. Jadi begitu. Yun Ce mengangguk tanpa ekspresi, meski dalam hatinya dia menyembunyikan gelombang keterkejutan. Hua Caili melanjutkan, tubuh ilahi yang agung berasal dari zaman kuno dan hanya dimiliki oleh Kaisar Yuan.
Itu adalah tubuh ilahi tertinggi yang mungkin tidak akan pernah muncul lagi di dunia ini. Ayah menggambarkannya sebagai tubuh kaisar yang melampaui segalanya. Tentu saja, pembuluh darah ilahi tidak dapat dibandingkan dengan tubuh dewa yang agung, tetapi keduanya jelas memiliki asal-usul yang sama. Keduanya adalah keajaiban yang dihasilkan oleh sesuatu yang disebut energi primordial. Seharusnya hampir mustahil untuk mewujudkannya. Kakak kepala besar memiliki kepala yang luar biasa besar karenanya. Pembuluh darah dewa itu tidak pernah muncul di abis sampai dia, dan pembuluh darah dewa itu benar-benar tidak aktif sampai-sampai bahkan Dewa Shenluo pun tidak menyadarinya. Kemudian, dia tiba-tiba membangkitkan pembuluh darah dewanya dan menjadi orang yang sama sekali baru. Dia juga membangkitkan 90% esensi ilahinya dan mengguncang seluruh kerajaan Dewa Shenluo. Baru setelah Dewa Shenluo membawanya menemui Paman Kaisar Yuan, dia mengetahui bahwa itu adalah pembuluh darah dewa. Yun Ce mendengarkan dengan seksama sampai akhir sebelum merenung, jadi, penampilannya berangsur-angsur kembali normal setelah dia membangkitkan pembuluh darah ilahinya. Hua Caili mengangguk. Saat ini, dia adalah yang terkuat dan tertampan di antara semua putra dewa. Jika kita berbicara tentang penampilan saja, dia hanya sedikit lebih rendah darimu. Yun Ce sedikit mengernyit, lalu mengapa kau masih memanggilnya, kakak kepala besar? Hua Caili menjawab, ketika pertama kali melihatnya di kerajaan Dewa Shenluo, saya pikir Dian kepala besar adalah namanya. Jadi, saya memanggilnya sebagai kakak kepala besar. Kemudian, dia berubah total dan bahkan menjadi anak dewa kerajaan Shenluo. Jadi, saya mulai memanggilnya sebagai anak dewa Shenluo. Namun, dia mengatakan kepada saya bahwa dia lebih suka saya memanggilnya, kakak kepala besar, jadi saya masih memanggilnya seperti itu sampai hari ini. Yun Ce mengulurkan tangannya dan meremas pipinya sedikit. Kemudian, dia berkata dengan serius, mulai sekarang, jangan pernah memanggilnya seperti itu lagi. Hah, tapi kenapa? Hua Caili menggembungkan pipinya karena bingung. Yun Ce berkata, mengingat penampilannya yang tidak biasa, dia pasti lebih banyak menerima ejekan dan siksaan daripada belas kasihan. Oleh karena itu, kepala besar, adalah semacam rasa sakit dan malu yang biasanya tidak ingin dia dengar lagi. Namun, itu adalah kenangan khusus di antara kalian berdua. Nama panggilan khusus yang hanya kalian berdua miliki. Dia meremas pipinya lagi dan bertanya, mengerti. Hua Caili berkedip sebelum tersenyum lebar, aku mengerti. Kamu pasti cemburu, kan? Yun Ce terkejut, siapa yang mengajarimu kata itu? Nenek Ling Xian. Wanita muda itu menyeringai lebih lebar ketika dia tidak mendengar bantahan darinya. Nenek Ling Xian berkata bahwa hanya orang yang sangat menyukai orang lain yang akan merasa cemburu atas nama orang tersebut. Pokoknya, jika kamu tidak suka aku memanggilnya, kakak kepala besar, aku tidak akan memanggilnya seperti itu lagi. Dia mencondongkan tubuhnya ke depan dan menempelkan pipinya ke pipi Yun Ce dengan penuh kasih sayang. Di masa depan, aku akan memanggilmu dan hanya kamu sebagai kakak, oke? Tentu saja, tunggu dulu. Senyum nakal tersungging di wajah Yun Ce, dari segi usia, sebenarnya kamulah yang. Tapi aku tidak akan mengeluh jika kamu tidak keberatan, tentu saja. Dia mengira Hua Caili akan marah besar dan mencaci maki dia atau semacamnya, tetapi sebaliknya, dia berkata dengan serius, kamu tidak pernah bertanya tentang usiaku sebelumnya, dan untung saja kamu tidak bertanya. Aku tidak akan bisa memberimu jawaban yang benar saat itu. Melihat ekspresi bingung Yun Ce, dia mengaku, sebenarnya, aku jauh lebih muda darimu. Seharusnya aku memanggilmu kakak sejak awal. Kamulah yang bersikeras memanggilku kakak perempuan sejak awal. Mata Hua Caili yang jernih menunjukkan bahwa dia tidak berbohong. Itulah sebabnya Yun Ce semakin bingung. Gelar Putri Ilahi Kaca Pelangi telah ada di abis setidaknya selama beberapa ribu tahun, jadi bagaimana? Hua Caili tentu saja memahami kebingungannya. Saya lahir 10.000 tahun yang lalu, tetapi sebenarnya, saya baru berusia 19 tahun 8 bulan. Penjelasan Hua Caili membuat Yun Ce semakin bingung. Kemudian, Hua Caili mengungkapkan sebuah rahasia tanah suci sebelum Hua Qingying dapat menghentikannya. Aku telah tertidur di Buayan, tanah suci hingga 19 tahun 8 bulan. Buayan. Itu adalah istilah yang belum pernah didengar Yun Ce sebelumnya. Itu tidak ada dalam rumor yang dikumpulkannya atau ingatan Mo Bei Chen atau Meng Jiansu. Ini adalah tempat yang menakjubkan di mana ruang dan waktu benar-benar berhenti. Bab 2057, Berita Buruk. Suatu ruang, yang sepenuhnya waktu berhenti. Ini adalah konsep yang sama sekali tidak ada dalam kesadaran Yun Ce. Menurut Hua Caili, dia lahir lebih dari 10.000 tahun yang lalu, tetapi waktu hanya mengalir selama 19 tahun. Apakah dia mengatakan bahwa dia disegel atau dibekukan selama sisa waktunya? Tidak. Penyegelan dan keheningan mutlak mungkin terdengar mirip pada pandangan pertama, tetapi sebenarnya keduanya adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Yang terakhir adalah di luar konsep waktu dan segala hal tentang dunia.
Itu adalah dunia, ketiadaan, yang berada di luar segalanya. Sangat jarang menemukan ekspresi seperti itu di wajah Yun Ce, dan Hua Caili menganggapnya lebih manis dari apapun. Ini adalah salah satu rahasia terbesar Tanah Suci. Di kerajaan Dewa Zetian, hanya ayah, bibi, dan aku yang mengetahuinya. Di hadapan orang-orang, secara resmi kami mengklaim bahwa Nenek Lingxian membekukan tubuhku di aula sucinya menggunakan es sucinya yang istimewa. Kami tidak pernah membicarakan sepatah kata pun tentang Buayan kepada siapapun. Hua Qingying menyentuhkan jarinya ke dahinya. Jika kamu tahu ini adalah rahasia yang sangat penting, lalu mengapa kamu memberitahukannya kepada orang luar? Yun Ce menatap Hua Caili untuk waktu yang sangat, sangat lama. Awalnya, Hua Caili mengira bahwa dia hanya terpana dengan konsep ruang yang benar-benar tenang. Namun, kata-kata yang keluar dari mulut Yun Ce adalah, kamu, berusia 19 tahun. Dia bahkan lebih muda dari Yun Wuxin. Ya, wanita muda itu menangkup kedua pipinya dan tersenyum menggoda padanya, kamu sendiri yang bersikeras memanggilku kakak. Aku tidak pernah memaksamu. Hehehe. Berusia 19 tahun. Alam kepunahan ilahi setengah langkah. Ses. Yun Ce adalah pemilik tubuh suci ketiadaan dewa leluhur, tubuh yang melampaui segalanya, dan bahkan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut oleh kenyataan ini. Siapa yang bisa membayangkan bahwa seseorang dengan penampilan dan temperamen seperti ini akan menjadi monster tingkat kepunahan ilahi setengah langkah yang menentang imajinasi. Dia sendiri tidak dapat membayangkan kata-kata, 19 tahun, dan kepunahan ilahi setengah langkah, berdampingan sampai beberapa waktu yang lalu. Bahkan dengan mempertimbangkan apa yang diketahuinya tentang tingkat kekuatan abis, dia meragukan bahwa tidak ada siapapun di seluruh abis yang dapat dibandingkan dengannya. Prestasinya di masa depan tidak terbayangkan. Dia tidak hanya menculik putri ilahi. Dia adalah wanita yang ditakdirkan untuk tercatat dalam sejarah sebagai salah satu, jika bukan wanita terhebat dalam sejarah abis. Apa yang dirasakannya setelah keterkejutan itu berlalu adalah pemahaman. Dia akhirnya mengerti mengapa Hua Caili begitu polos, murni, dan tidak berpengalaman. Dia baru berusia 19 tahun. Tanpa menghiraukan ejekannya, Yun Ce bertanya dengan khawatir, mengapa kamu perlu tidur begitu lama? Apakah karena krisis kematian yang kamu alami sejak lahir? Ya, Hua Caili mengangguk. Ia senang karena pertanyaan pertama Yun Ce bukanlah tentang Buayan, yang mencengangkan itu, tetapi tentang keselamatannya. Kenyataan bahwa kekhawatirannya hampir terpancar dari matanya membuatnya sangat senang. Ibu saya meninggal pada hari saya lahir. Nama keluarga, ku, sebenarnya adalah nama keluarga ibu saya. Mengapa dia meninggal? Tanya Yun Ce. Mata Hua Caili sedikit meredup saat dia menjawab dengan lembut, ayah berkata itu karena dia sakit parah, tapi aku tahu itu tidak benar. Baik ayah maupun bibiku tidak akan mengatakan yang sebenarnya padaku, tidak peduli seberapa keras aku mendesak mereka. Hua Qingying. Ayah bercerita kepadaku bahwa, penyakit, ibuku menyebabkan aku lahir dengan meridian yang rusak dari ujung kepala sampai ujung kaki, pembuluh darah bawaan yang rusak, dan bahkan jiwa yang hancur. Jika ayah dan bibiku tidak kebetulan membawa batu giok doa surga hari itu, maka aku pasti sudah mati di tempat. Meski begitu, batu giok doa surga hanya bisa membuatku tetap hidup untuk sementara waktu. Hanya ada satu cara agar aku bisa bertahan hidup dan pulih dari luka parahku. Yaitu, dengan bantuan dari peremajaan kekuatan dan jiwa dewa sejati. Bukan hanya itu. Kekuatan dan jiwa ini harus datang dari orang yang paling dekat denganku, yaitu kedua orang tuaku atau saudara kandung yang sedarah. Hua Qingying perlahan menutup matanya, berusaha melupakan kenangan lama itu. Alis Yun Ce juga berkedut tanpa terasa. Namun, ibuku telah meninggal, dan aku tidak memiliki saudara kandung dari orang tua yang sama. Oleh karena itu, ayah adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkanku, dan itu hanya jika dia menjadi dewa sejati. Peremajaan, ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan satu kali saja dan dapat dilakukan dengan segera. Intinya, ini adalah pengorbanan energi dan jiwa asal seseorang untuk menyembuhkan orang lain. Bahkan tubuh dan jiwa dewa sejati dapat mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki jika terlalu banyak upaya dilakukan, belum lagi targetnya akan kesulitan untuk menanggungnya. Pada titik ini, Yun Ce kurang lebih memahami apa yang terjadi. Jadi, ayah membawaku ke Tanah Suci dan meminta agar aku ditempatkan di Buayan. Setelah memperoleh izin dari Paman Kaisar Yuan, ayah kembali ke kerajaan Dewa Zetian, mewarisi asal-usul ilahi, dan menjadi dewa sejati yang baru. Setelah ia mewarisi tahta kerajaan dan menjadi dewa sejati, ayah mengeluarkanku dari Buayan dan menyembuhkanku. Setiap kali ia melakukan peremajaan, aku sehat selama setahun, dan meridian, urat nadi, dan jiwaku kembali ke keadaan semula. Namun, ia perlu beristirahat 500 tahun untuk pulih dari pengorbanannya. Jadi, ayah menyegarkanku setiap 500 tahun sekali dan membawaku kembali ke kerajaan ilahi Zetian. Setelah 1 tahun berlalu, dia mengirimku kembali ke tempat Buayan.
Begitulah, 10.000 tahun telah berlalu, meskipun aku merasa baru 19 tahun. Jadi begitu. Yun Ce memeluk pinggang rampingnya yang rapuh dengan ekspresi penuh kasih sayang di wajahnya. Memikirkan bahwa kamu akan mengalami tragedi seperti itu sejak kamu lahir, dan aku tidak ada di sana untuk melindungimu. Dia menghela napas pelan dan menambahkan dengan sedikit sedih, jadi. Kamu akan pergi lagi dalam beberapa bulan, iya. Kamu akan kembali ke Buayan, dan kita tidak akan bertemu lagi sampai 500 tahun kemudian. Tidak. Hua Caili membalas pelukan itu dan mencium pipinya saat melihat betapa kerasnya ia berusaha menahan kekecewaan dan kesedihannya. 9 bulan yang lalu, ayah menyelesaikan peremajaan terakhir dan memulihkan meridian, urat nadi, dan jiwaku kembali normal. Ia tidak perlu lagi mengorbankan dirinya untukku. Terakhir kali aku meninggalkan Tanah Suci, Nenek Lingxian bahkan memberiku lautan bunga awan pelangi sebagai ucapan selamat atas kesembuhanku. Itulah sebabnya aku bertemu denganmu di waktu yang tepat, Kakak Yun. Dia berbicara kepadanya sementara bibirnya hanya berjarak beberapa inci dari telinganya, dan itu membuatnya merasa seperti tulang-tulangnya meleleh. Dia memiliki banyak kakak laki-laki sepanjang hidupnya. Bagaimanapun, dia masih sangat muda meskipun lahir lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Meskipun demikian, dia merasakan jantungnya berdebar kencang, dan wajahnya menghangat mendengar kata-kata itu meskipun dia telah memanggil banyak orang lain dengan sebutan kakak laki-laki dalam hidupnya. Dia menjadi sangat malu sehingga dia membenamkan wajahnya dalam-dalam di lekuk leher pria itu, tidak mau menatap matanya untuk saat itu. Hua Caili merasakan ketegangan meninggalkan tubuh Yun Ce dalam sekejap. Ketika jawabannya datang, itu tanpa kekecewaan dan kesedihan seperti sebelumnya, kamu membuatku takut. Kurasa aku benar-benar bertemu denganmu di waktu yang tepat. Aku mungkin sendirian, tanpa kekuatan atau pengaruh, dan kultivasiku lemah, tapi, dia memeluk wanita muda itu erat-erat, menundukkan kepalanya sedikit dan menyatakan dengan keyakinan, aku bersumpah akan memberikan semua yang kumiliki untuk melindungimu selama sisa hidupmu. Hua Caili memejamkan matanya dan bersumpah dalam hatinya, dan aku akan melakukan apapun yang aku bisa untuk melindungimu, tidak peduli apapun yang harus kuhadapi untuk melakukannya. Kamu percaya begitu saja padaku? Yun Ce menyeringai, kamu adalah putri dewa yang paling mulia dari kerajaan dewa, dan aku hanyalah orang biasa yang bahkan tidak punya tempat untuk dituju. Apakah kamu tidak takut bahwa aku benar-benar penipu yang telah menyimpan rencana jahat terhadapmu selama ini? Penipu? Dia pura-pura berpikir serius, dan apa yang bisa kuberikan padamu yang akan membuatmu mempertaruhkan nyawamu lagi dan lagi, wahai penipu. Kamu sudah memiliki tubuhku, hatiku, dan hidupku. Dia berkata dengan polos namun serius, apalagi yang kamu inginkan dariku? Bicaralah. Dan aku akan memberikan segalanya kepadamu. Yun Ce terdiam sesaat, lalu bertanya lagi dengan suara pelan, jika suatu hari, aku melakukan sesuatu yang menyakitimu, apa yang akan kamu lakukan? Napas wanita muda itu terhenti sejenak, lalu tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan menatapnya lekat-lekat. Lengannya mengencang di leher pria itu sementara bibirnya mengerucut tidak senang, kamu tidak berencana untuk pergi diam-diam lagi, kan? Kamu sudah berjanji padaku berkali-kali. Tidak. Yun Ce langsung membantah tuduhan itu. Aku hanya khawatir, bagaimana jika suatu hari aku melakukan sesuatu yang sangat buruk, sesuatu yang menyakitimu sampai ke akar-akarnya. Hua Caili kembali tenang dan tersenyum cerah. Selama kamu tidak meninggalkanku, aku tidak akan pernah menyalahkanmu apapun yang kamu lakukan. Selain itu, aku tidak percaya sedikit pun bahwa kamu akan menyakitiku. Jika memang ada sesuatu, suaranya tiba-tiba menjadi lembut dan tenang seperti nyamuk, yah, kamu bahkan sudah melakukan hal yang terburuk padaku, dasar mesum. Dia lalu membungkuk dan menggigit lehernya dengan ringan, meninggalkan bekas ciuman. Yun Ce berhenti bicara. Dadanya naik turun beberapa kali, dan lengannya di sekitar Hua Caili sedikit lebih erat. Kemudian, dia mengendurkan cengkeramannya tanpa suara dan tanpa terasa. Meski sudah sepenuhnya bangun, Hua Caili masih menolak untuk bangun. Yun Ce baik-baik saja dengan tingkahnya yang seperti koala pemalas. Momen intim itu berlangsung cukup lama sebelum Yun Ce bertanya, jadi, seperti apa bentuk buayan itu? Pasti luar biasa, bukan? Buayan jelas merupakan sesuatu yang tabu, tetapi bukanlah hal yang aneh bagi manusia untuk merasa penasaran, terutama mengingat betapa besar rahasia ini. Namun, jawaban Hua Caili mengejutkan, sejujurnya, saya tidak tahu seperti apa bentuknya. Yun Ce. Setiap kali sebelum aku memasuki Buayan, aku dihadapkan dengan penghalang yang tertutup rapat. Paman Kaisar Yuan akan menyuruhku menutup mataku, dan, paling lama dalam satu tarikan napas, dia akan menyuruhku membuka mataku lagi. Bagi saya menutup mata paling lama satu tarikan napas. Namun, saat saya membukanya lagi, 500 tahun telah berlalu. Karena buayan itu benar-benar diam, maka dia tidak bisa merasakan berlalunya waktu sama sekali.
Kamu benar-benar tidak merasakan apa-apa. Gumam Yunce. Uraian Hua Caili tampaknya menegaskan bahwa ruang di dalam buayan benar-benar, sepenuhnya berhenti. Tapi, mungkinkah waktu berhenti, benar-benar ada di dunia ini? Ya, aku tidak merasakan apa-apa. Hua Caili menjelaskan tanpa ragu, suatu kali, aku diam-diam menyembunyikan kelopak bunga di telapak tanganku dan berkedip sekali seperti biasa. Ketika aku berbalik, ayah sudah 500 tahun lebih tua, tetapi kelopak bunga awan pelangi di telapak tanganku tidak berubah sama sekali. Bahkan lokasi dan ukuran embun air di kelopak itu sama persis. Yunce menghela napas kagum, memikirkan bahwa tempat yang luar biasa seperti itu benar-benar ada di dunia ini. Ia mengikuti alur pemikiran itu dan mengajukan pertanyaan wajar berikutnya, tetapi bagaimana mungkin, ruang keheningan mutlak terbentuk. Bahkan guruku tidak pernah menyebutkan hal yang begitu menakjubkan kepadaku. Hua Caili berpikir sejenak sebelum menjawab, aku tidak tahu, tapi kurasa ayah pernah berkata. Caili, kamu seharusnya tidak membicarakan rahasia tanah suci. Hua Qingying akhirnya tidak dapat menahannya lagi dan membentak Hua Caili dengan perintah dingin. Ada apa? Hua Caili menjulurkan lidahnya dan berbisik, bibi tidak ingin aku memberitahumu. Jahat sekali, Hua Qingying. Yunce segera membetulkan posisi duduknya dan berkata dengan serius, bibi, maksudku, senior benar. Tidak ada satupun rumor dan catatan tentang abis yang menyebutkan, buayan, sama sekali. Itu hanya bisa menjadi rahasia utama tanah suci. Aku salah karena bertanya. Ya, akulah gadis paling penurut, bibi. Hua Caili mengangguk setuju sebelum menempelkan bibirnya ke telinga Yunce dan berbisik dengan suara yang menurutnya tidak dapat didengar bibinya, aku akan memberitahumu secara rahasia saat bibi tidak ada. Hua Qingying, I1/4. Yunce dengan bijak tetap diam dan tidak bertanya lebih jauh. Namun, itu juga berarti bahwa gelombang di hatinya menolak untuk tenang. Setelah sekian lama, akhirnya dia tersadar dari lamunannya dan bertanya pada Li Su, seberapa banyak yang kamu ingat tentang mutiara langit abadi, Li Su? Li Su tahu apa yang ingin ditanyakannya. Dia menjawab langsung, ingatanku telah rusak dan tidak lengkap. Namun, aku dapat memberitahumu dengan pasti bahwa mutiara langit abadi tidak dapat menghentikan waktu. Yunce sedikit mengernyit, apa kamu yakin? Li Su menjawab, intervensi mutiara langit abadi terhadap waktu hanya terjadi di dalam ruangnya yang unik, alam langit abadi. Di dalam alam ini, seseorang dapat melakukan kompresi atau ekspansi terhadap hukum waktu sehingga waktu akan berlalu lebih cepat atau lebih lambat daripada dunia luar. Namun, meskipun waktu dipadatkan hingga batas absolut, dan perjalanan waktu melambat seperti merangkak, waktu tetap mengalir maju dengan perlahan namun pasti. Waktu tidak akan pernah bisa dihentikan, apalagi dibalik. Hal ini karena, penghentian waktu, atau pembalikan waktu, adalah fenomena dengan urutan terbalik yang sepenuhnya menentang hukum waktu. Fenomena ini seharusnya tidak ada dan tidak mungkin ada. Yunce berpikir sejenak, tapi waktu telah terbalik sekali. Aku tahu. Li Su tidak tampak terkejut. Aku sudah mendengar percakapanmu dengan dewa leluhur dari awal hingga akhir. Aku tahu bahwa dia pernah menciptakan artefak takdir dan memutarbalikkan waktu demi dirimu. Namun, inilah dewa leluhur yang sedang kita bicarakan, pembuat semua hukum primal chaos. Meski begitu, dia bahkan tidak dapat melanggar banyak hukum yang ada. Dia membayar harga yang sangat mahal untuk memutarbalikkan waktu, bukan? Yunce sangat menyadari berapa harga itu. Kesimpulannya, penghentian waktu tidak mungkin ada di bawah dewa leluhur, Li Su menyatakan dengan tegas menggunakan pengetahuannya tentang hukum waktu sebagai bukti. Tetapi faktanya adalah bahwa ada sebuah tempat lahir di tanah suci di mana ruang sepenuhnya diam. Yunce bergumam sambil berpikir, apakah menurutmu Hua Caili berbohong atau melebih-lebihkan? Li Su tidak bisa menjawabnya, jadi dia tidak melakukannya. Yunce tidak dapat menahan diri untuk tidak terguncang lebih jauh. Itu karena, buayan, yang dibicarakan Hua Caili telah melampaui pengetahuan dewa penciptaan. Jika artefak waktu yang paling kuat sekalipun, mutiara langit abadi, tidak dapat melakukan hal ini, bagaimana mungkin tanah suci bisa? Tunggu, artefak waktu. Apa yang sedang kamu pikirkan? Li Su menyadari getaran jiwanya. Yunce masih berpikir sambil menjawab, apakah kau ingat apa yang dikatakan Ratu Iblis tentang cermin Nether dan mutiara iblis sebelum aku melompat ke abis? Kenangan yang dia peroleh dari jiwa iblis Nirvana. Tidak jelas, jawab Li Su, tetapi aku tidak ingat nama-namanya. Itu adalah artefak iblis milik ras iblis. Nama mereka tidak penting. Suara Yunce perlahan menjadi lebih berat. Ratu Iblis melihat sekilas cahaya cermin dari ingatan Mo Beichen. Itulah sebabnya dia menduga bahwa Kaisar Yuan menggunakan cermin Nether yang hilang dari ras iblis kuno untuk membuat lorong yang menghubungkan ke sisi alam semesta kita. Karena mutiara iblis jatuh ke abis bersama dengan cermin Nether, kemungkinan besar mutiara itu juga ada di abis.
Harus ada keseimbangan antara artefak ras dewa dan ras iblis. Itulah sebabnya Ratu Iblis percaya bahwa, mutiara iblis adalah artefak iblis waktu. Li Su mengerti maksudnya, jadi, kamu percaya bahwa, mutiara iblis jatuh ke tangan Kaisar Yuan, dan dia menggunakannya untuk menciptakan, Buayan. Setelah terdiam cukup lama, Yun Ce menjawab perlahan, itulah kemungkinan yang kudapatkan dengan informasi yang ada di tanganku. Namun, mutiara langit abadi menduduki peringkat keempat di antara harta karun surgawi yang mendalam. Bahkan jika, mutiara iblis, adalah artefak waktu yang setingkat dengan mutiara langit abadi, namun karena tidak masuk dalam jajaran harta karun surgawi yang mendalam, berarti kekuatan waktunya secara keseluruhan pasti lebih lemah dibandingkan mutiara langit abadi. Jika mutiara langit abadi saja tidak bisa menghentikan waktu, bagaimana mungkin mutiara iblis bisa melakukannya? Pada saat inilah Li Su angkat bicara, bagaimanapun mereka mencapai penghentian waktu, ini, mereka tidak dapat melakukannya sambil tetap beroperasi dalam hukum waktu dan hukum surgawi. Untuk melawan langit dan mendobrak tabu, itu pasti akan dibayar dengan harga yang sangat mahal. Harga. Yun Ce mencibir pelan, Kaisar Yuan telah ada sejak abis itu sendiri tercipta, dan dia masih hidup hingga hari ini. Tidak ada yang bisa menandingi kekuatan, status, dan reputasinya. Adapun tanah suci, itu adalah alam surgawi, di dunia ini. Berapa harga yang mungkin dia? Suaranya tiba-tiba berhenti. Kesadaran menyambar lautan jiwanya bagaikan sambaran petir. Sekarang setelah dia memikirkannya, sebuah harga telah dibayar, bukan? Itu adalah sesuatu yang telah muncul sejak lama, dan itu hanya bertambah buruk dari milenium ke milenium. Itu adalah sesuatu yang meramalkan runtuhnya roda waktu abis dan bahkan abis itu sendiri. Gelombang hitam waktu. Bab 2058, Setengah Dewa Caili. Apa yang sedang kamu pikirkan lagi? Lautan jiwa Yun Ce bergejolak tak tertandingi hebatnya, bahkan dengan sedikit rasa takut. Yun Ce menenangkan pikirannya untuk waktu yang lama sebelum dia berkata perlahan, aku punya tebakan yang hampir gila. Begitu gilanya hingga bertentangan dengan logika dan akal sehat. Namun hal itu melayang di lubuk hatinya dan bertahan di sana. Li Su menjawab, meski begitu, tampaknya ada dasar dari kegilaan ini yang membuatmu gemetar begitu hebat. Yun Ce menenangkan pikirannya dan sedikit mengatur kata-katanya, apakah kamu ingat fenomena unik di abis yang direbut Ratu Iblis dari ingatan Mo Bei Chen, gelombang hitam waktu? Deskripsi Ratu Iblis tentang gelombang hitam waktu pada saat itu tercermin dengan jelas pada saat ini. Namun, ceritanya berbeda untuk abis. Mungkin karena abis telah terbebas dari hukum dewa leluhur atau semacamnya, tetapi siklus waktu di abis tidaklah konstan. Terkadang, waktu di abis mengalir lebih cepat dari biasanya, dan terkadang lebih lambat. Ini seperti air pasang. Sederhananya, aliran waktu di abis bertambah cepat atau berkurang dari waktu ke waktu. Jika roda waktu suatu dunia mulai berputar tak terkendali, maka itu artinya, semua hukum lainnya mulai runtuh juga. Tidak hanya itu, fenomena ini semakin memburuk. Pada awalnya, gelombang hitam waktu hanya terjadi sekali dalam beberapa ribu tahun, dan perbedaan waktunya sangat kecil sehingga tidak terlalu mengkhawatirkan. Namun, periode antara setiap kejadian semakin pendek, dan besarnya terus bertambah. Singkat cerita, gelombang hitam waktu terakhir terjadi hanya beberapa ratus tahun yang lalu, dan besarnya 10 kali lebih buruk daripada sebelumnya. Aku ingat. Jawab Li Su. Aku juga ingat bahwa abis saat ini berada di tengah pasang surut gelombang hitam waktu, dan aliran waktunya 10 kali lipat dari alam dewa. 50 tahun yang tersisa untukmu adalah 5 tahun di alam dewa. Lalu, apakah ada kemungkinan, Yun Ce memperlambat suaranya, keberadaan gelombang hitam waktu bukan karena terbebas dari hukum dewa leluhur seperti yang diduga Ratu Iblis, melainkan karena seseorang menggunakan suatu metode untuk menghancurkannya? Tidak, mungkin telah menyerap kekuatan dari roda waktu, sehingga menyebabkan runtuhnya hukum waktu abis secara bertahap. Jika ada seseorang di abis yang memiliki kekuatan seperti itu, kemungkinan besar orang itu adalah Kaisar Yuan terkuat yang kemungkinan besar telah menggunakan mutiara iblis milik ras iblis kuno yang telah hilang. Adapun, Buayan, itu adalah konsep waktu yang menurut Li Su seharusnya tidak ada. Jika benar-benar muncul, pasti ada harga untuk tabu ekstrim ini. Untuk menghancurkan hukum waktu dunia secara bertahap, orang hanya dapat membayangkan biaya dan beratnya tabu ini. Apakah kamu mengatakan bahwa Kaisar Yuan menggunakan mutiara iblis yang mungkin ada untuk menciptakan, Buayan, dengan mengorbankan hukum waktu dunia ini? Li Su berpikir sejenak, lalu dengan cepat melanjutkan, ini sangat tidak masuk akal. Abis diciptakan oleh Kaisar Yuan dan dia adalah satu-satunya Raja Abis sejak awal waktu. Dia seharusnya menjadi orang yang paling menginginkan Abis menjadi stabil. Tidak mungkin atau tidak masuk akal baginya untuk membayar harga penghancuran dunia demi menyelamatkan putri ilahi sebuah kerajaan. Tidak, tidak. Yun Ce membantah, karena Dewa Zetian tahu bahwa satu-satunya hal yang dapat menyelamatkan Hua Caili adalah, Buayan,
ini berarti bahwa, Buayan, sebenarnya sudah ada sejak lama atau selalu ada. Menyelamatkan Hua Caili hanyalah sekadar penggunaan sementara. Bahkan bagi dewa pencipta seperti yang kau katakan, gagasan tentang penghentian waktu adalah tabu yang bertentangan dengan surga, jadi jika itu selalu ada, itu bisa saja selalu menghancurkan hukum waktu abis. Li Su tidak setuju. Jika tebakanmu benar, lalu mengapa Kaisar Yuan menciptakan, Buayan, dengan harga yang tidak masuk akal? Yun Ce menghela napas dalam-dalam, pertanyaan bagus. Karena kamu tidak tahu apa-apa dan kamu bilang itu gila, mengapa kamu masih punya pikiran itu dan gemetar dalam hatimu karenanya? Karena aku baru saja memikirkan sesuatu yang lain. Yun Ce berbicara perlahan, dan ingatan beberapa bulan yang lalu perlahan menjadi lebih jelas. Di alam Dewa Kilin mengucapkan beberapa patah kata sebelum dia menghilang. Kedatanganmu adalah kejutan paling menyenangkan yang pernah kuterima dalam waktu yang lama. Itu karena akhirnya aku bisa membalas budi Dewa Pencipta Elemen atas apa yang telah dilakukannya dan meninggal dengan tenang. Mengenai menyelamatkan Abis ditakdirkan untuk dihancurkan. Tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkannya, bahkan kamu. Yang perlu kau ingat adalah Abis ditakdirkan untuk dihancurkan, dan obsesinya adalah hal paling mengerikan yang tak seorang pun dapat melawan. Alasan aku memaksakan diri untuk hidup sampai sekarang adalah karena aku ingin menyaksikan hari itu, betapapun enggan dan tak berdayanya perasaanku. Obsesinya adalah hal paling menakutkan yang tidak dapat dilawan oleh siapapun. Yun Ce mengulang kalimat ini berkali-kali, karena penilaian Dewa Kilin terhadap Kaisar Yuan ini sangat berbeda dengan rumor-rumor lain yang pernah didengar Yun Ce. Setiap kali orang-orang Abis membicarakan tentang Kaisar Yuan, mereka akan selalu memiliki kekaguman yang tak berujung padanya. Terutama ketika Hua Caili menyebut, Paman Kaisar Yuan. Dia akan langsung menunjukkan rasa hormat yang tulus dan rasa kedekatan. Dewa Kilin diasingkan ke alam Dewa Kilin dan Ksatria Abisal dikirim untuk mengawasinya secara berkala. Mungkinkah itu bukan karena perbedaan pendapat, melainkan karena mengetahui salah satu rahasia terlarang Kaisar Yuan? Misalnya, sifat dan biaya, Buayan. Seperti Li Su, Yun Ce juga merasa bahwa dugaannya sendiri memang tidak masuk akal. Namun, Mutiara Iblis, tempat lahir, gelombang hitam waktu, dan kata-kata Dewa Kilin, semuanya terhubung bersama dalam sekejap itu. Mereka mencap diri mereka sendiri ke dalam lubuk hatinya dan bertahan meskipun dia terus-menerus menolaknya dengan alasan. Sepertinya ada semacam kekuatan atau semacam petunjuk yang membuatnya percaya pada spekulasi mengerikan yang tidak dapat dijelaskan ini. Dia merenung, jika spekulasi ini benar-benar mendekati kebenaran, maka jika itu aku, apa alasanku untuk tanpa ragu menciptakan sebuah Buayan yang dapat menghentikan waktu dengan mengorbankan kehancuran seluruh dunia? Setelah sekian lama merasa tidak yakin, ia menyingkirkan semua pikiran itu. Lupakan saja, tekanan tambahan seperti ini bukanlah sesuatu yang seharusnya menggangguku saat ini. Lagi pula, jika gelombang hitam waktu dapat meletus secepat mungkin dan menyebabkan roda waktu abis runtuh sepenuhnya dalam 50 tahun ini, itu akan menyelamatkanku dari banyak masalah. Maka kamu juga akan lenyap selamanya seiring runtuhnya abis. Tidak apa-apa. Yun Ce tersenyum misterius, itu akan menghapus dosa-dosaku. Li Su merasakan bahwa kata-katanya bukan hanya sekadar ucapan main-main. Kamu pasti kecewa. Li Su berkata perlahan, bagaimanapun, ini juga dunia besar yang diciptakan oleh dewa leluhur. Bahkan jika hukum waktu yang paling mendasar secara bertahap dilanggar, dunia ini tidak akan runtuh begitu saja. Dan sebelum runtuh, berbagai bencana dunia akan muncul sebagai tanda-tanda terlebih dahulu. Abis jelas belum mencapai kondisi seperti itu. Namun, jika melihat intensitas fluktuasi roda waktu saat ini, datangnya malapetaka sudah dekat. Mungkin 10.000 tahun lagi, atau hanya 1.000 tahun lagi. Aku bahkan tidak akan terkejut jika malapetaka itu datang sekarang. Inilah sebabnya mengapa Kaisar Yuan sangat bersemangat untuk membuka jalur abis menuju alam dewa dalam beberapa tahun terakhir ini. Yun Ce mengerutkan kening dan bertanya dengan keras, jika malapetaka dunia yang dipicu oleh gelombang hitam waktu turun, berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi abis untuk runtuh sepenuhnya? Li Su berpikir lama sebelum berbisik pelan, dalam 100 tahun. Yun Ce terkejut, secepat itu. Dunia kepunahan, dan dunia keberadaan, diciptakan pada saat yang sama. Keduanya telah ada sejak lama sehingga tidak ada cara untuk melacaknya kembali. Kedatangan Kaisar Yuan menyebabkan, dunia kepunahan, menjadi dunia abis, dan sudah jutaan tahun berlalu sejak saat itu. Itu bukan planet kecil atau alam bintang. Ketika dunia yang begitu besar mulai runtuh, hanya butuh waktu 100 tahun untuk runtuh sepenuhnya. Kata-kata Li Su berikutnya langsung menyebabkan jiwanya menegang. Yang lebih saya khawatirkan adalah jika dunia ini runtuh, badai dimensi dan runtuhnya tatanan mungkin dapat memengaruhi dunia lain. Dunia kecil yang dihuni ratusan juta makhluk hidup hanyalah setitik debu di dunia luas, tetapi badai dimensi yang ditimbulkannya saat dunia itu runtuh sangatlah mengerikan. Dan jika dunia yang sangat besar ini runtuh,
Atau mungkin hanya aku yang khawatir tanpa alasan. Yun Ce hanya memiliki spekulasi tentang gelombang hitam waktu yang bahkan menurutnya sendiri gila. Namun, keberadaannya telah menjadi kenyataan sejak lama. Jika malapetaka dan kehancuran sudah ditakdirkan datang, akankah dunianya terhindar dari hal itu? Kakak Yun, Kakak Yun. Hua Caili melambaikan jari-jarinya yang indah di depan wajahnya. Mata Yun Ce segera terfokus dan dia mengulurkan tangan untuk memegang tangan wanita muda yang lembut seperti batu giok itu. Kamu sepertinya sedang linglung tadi. Hua Caili memiringkan mulutnya dan dengan sengaja berkata tanpa menekan suaranya, itu bukan karena kamu benar-benar takut pada bibiku, kan? Tentu saja, dia tidak mungkin bisa membayangkan gelombang kejut seperti apa yang ditimbulkannya saat dia dengan santai menyebut, Buayan, setelah menceritakan masa lalunya. Bagaimana mungkin? Yun Ce bergegas dan hampir ketakutan membela diri, aku telah mendengar tentang peri pedang senior sejak aku masih muda, dan bisa bertemu dengannya sudah merupakan berkah dari 3 kehidupan. Jika bukan karena penyelamatan peri pedang senior, aku akan binasa dalam cengkeraman binatang buas itu. Aku tidak punya apa-apa selain rasa terima kasih dan rasa hormat kepada peri pedang senior. Hua Caili akhirnya tidak dapat menahan tawa. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum, baiklah, berhenti memujinya. Bibiku memang orangnya dingin, jadi meskipun kamu memujinya selama 6 jam lagi, dia tidak akan peduli padamu. Aku berbicara dari lubuk hatiku, kata Yun Ce serius. Ya. Hua Caili mengusap pipinya ke Yun Ce, menunjukkan kepada bibinya betapa tergila-gilanya dia padanya. Aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Bibiku sebenarnya tidak seperti yang dikatakan semua rumor. Hah? Yun Ce tampak terkejut dengan kata-katanya. Hua Caili menjelaskan, bibi dikenal banyak orang sebagai peri pedang tanpa emosi dan dia sendiri mengatakan bahwa dia mempelajari jalan pedang tanpa hati, tetapi saya tahu lebih dari siapapun bahwa dia sebenarnya orang yang paling lembut dan penuh kasih sayang di dunia. Reputasinya sebagai orang yang tak berperasaan disebabkan oleh fakta bahwa sebelumnya dalam hidupnya, dia hanya terobsesi dengan pedang dan acuh tak acuh terhadap hal lain, itulah sebabnya dia tampak begitu tak berperasaan dan tidak peduli pada orang lain. Tetapi aku selalu tahu betapa baiknya dia memperlakukanku. Dia adalah bibiku dan guruku. Dia selalu berada di sampingku setiap kali aku keluar dari Buayan, tanah suci dan hampir tidak pernah meninggalkanku. Bibimu memperlakukanmu dengan sangat baik. Yun Ce berseru bersamanya, tetapi rambut di kepalanya menjadi sedikit mati rasa. Hua Qingying selalu berada di sisinya, baik secara terang-terangan maupun diam-diam. Kalau begitu, di masa depan, apakah dia juga akan? Kalau ada orang yang ditatap oleh wanita menakutkan seperti itu, tekanan yang ada tidak akan berlipat ganda. Saya juga tahu bahwa bibi saya selalu berpikir bahwa jika dia tidak terobsesi dengan pedang saat itu dan secara sukarela menerima warisan kerajaan Zetian, ibu saya tidak akan mengalami kecelakaan. Dia selalu menyalahkan dirinya sendiri atas hal itu selama bertahun-tahun. Tetapi bagiku, dia tidak melakukan kesalahan apapun. Ayah juga mengatakan kepadaku bahwa mantan penguasa Zetian lebih suka dia mewarisi asal-usul ilahi, dan bahwa dia belum tentu mendapatkan apa yang diinginkannya bahkan jika dia mengambil inisiatif. Hanya saja, sudah lebih dari 10.000 tahun berlalu sejak saat itu dan bibiku masih seperti itu. Selain itu, selain aku, dia selalu tidak mau menunjukkan emosi apapun kepada orang lain, sehingga membuat dunia merasa bahwa dia menjadi semakin tidak berperasaan. Saya sungguh berharap dia tidak terus merasa bersalah dan membebaskan dirinya dari belenggunya sendiri. Saya ingin dia mengejar hal-hal favoritnya, entah itu pedang atau seseorang. Hua Qingying tahu bahwa kata-kata itu dimaksudkan untuk didengarnya. Siapapun bisa memaafkannya, tetapi dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Oh, jadi bibi, peri pedang senior tampak tidak berperasaan karena dia terlalu penyayang. Yun Ce menghela napas dalam-dalam. Alisnya tiba-tiba berkedut saat dia bertanya dengan bingung, kamu mengatakan mantan penguasa Zetian. Bukankah itu kakek atau paman buyutmu? Tatapan Hua Caili tiba-tiba menjadi rumit, dari segi garis keturunan, mantan penguasa kerajaan Zetian adalah ayah dari bibi dan ayahku. Dia adalah kakekku, tetapi ayah dan bibiku tidak pernah mengizinkanku memanggilnya, kakek, dan malah menyuruhku memanggilnya sebagai mantan penguasa Zetian. Yun Ce terkejut namun memiliki tebakan kasar dalam hatinya. Musibah kematian yang dialami Hua Caili saat lahir. Jika ini benar, maka itu akan menjadi pemikiran yang sungguh menakutkan. Sepertinya sesuatu yang istimewa pasti telah terjadi saat itu, kata Yun Ce. Karena ayah dan bibimu menolak untuk memberitahumu, itu berarti mereka juga memikirkanmu. Mereka pasti akan menceritakan semuanya kepadamu saat kamu sudah dewasa. Namun, Hua Caili tidak peduli dan mengusap-usap seluruh tubuhnya ke tubuh Yun Ce. Tidak masalah lagi. Setelah bersama kakak Yun, setiap momen terasa bahagia dan memuaskan. Aku tidak peduli lagi dengan apa yang terjadi di masa lalu.
Ayah selalu mengajarkanku bahwa hubungan antara pria dan wanita selembut air, bahwa aku harus selalu menghormati anak Dewa Shenluo. Aku tahu dia berbohong padaku. Ayahmu tidak berbohong padamu, dia hanya ingin kamu menjalani kehidupan yang damai, kata Yun Ce dalam hatinya. Dia kemudian memeluk wanita muda itu dan sedikit menegakkan tubuh bagian atasnya. Lupakan saja semua itu untuk saat ini. Luka dalammu baru saja sembuh. Aku akan menyembuhkanmu lebih awal hari ini. Baiklah. Katanya patuh, tetapi masih berpegangan erat pada tubuh Yun Ce dan menolak untuk turun. Kakak Yun, aku hampir tidak punya kekuatan sekarang karena luka dalamku baru saja kambuh. Tolong sembuhkan aku seperti ini, ya. Yun Ce tersenyum tak berdaya dan menggenggam pinggang rampingnya. Baiklah, baiklah, aku tahu akan seperti ini lagi. Hehe, kakak Yun adalah yang terbaik bagiku. Wanita muda itu memejamkan mata indahnya dengan senyum paling murni dan berbaring di dada Yun Ce seperti peribuangan yang sangat cantik yang tidak lagi bersedia untuk kembali setelah jatuh ke dunia fana. Hua Qingying mengerutkan kening dalam-dalam. Hua Caili memiliki bakat yang tak tertandingi dalam hal kesombongan dan ilmu pedang. Jika dia terlibat dalam percintaan antara pria dan wanita, itu pasti akan menyebabkan kerusakan yang tak terkira pada kultivasi dan masa depannya. Dia harus berbicara untuk memperingatkannya apapun yang terjadi. Yun Ce mengangkat tangannya. Energi cahaya yang dalam bersinar di antara jari-jarinya sebelum dengan lembut menutupi tubuh Hua Caili. Hua Qingying mengirimkan transmisi suara, Caili, tahukah kamu bahwa kamu? Saat dia berbicara, wajahnya berubah sedikit, dan kilatan tidak percaya muncul di matanya. Tindakan Yun Ce juga terhenti secara tiba-tiba saat ini. Pusaran energi yang dalam tiba-tiba muncul di sekitar Hua Caili, menyebabkan rambutnya berkibar tak berhembus. Dalam hitungan saat, pusaran energi besar ini telah meningkat beberapa kali lipat, dan melonjak liar setiap saat. Hua Caili membuka matanya. Ia menegakkan tubuh dan mengangkat tangannya, merasakan urat nadi yang bergetar hebat dan energi yang dalam yang perlahan-lahan lepas kendali. Ia bergumam dengan heran, "Hah? Apakah aku akan mundur?" Energi mendalam yang tidak terlalu lembut menyentuh Yun Ce, langsung mendorongnya hingga beberapa meter jauhnya. Sosok Hua Qingying turun bagaikan seorang peri. Jari-jarinya bergerak ringan dan menciptakan penghalang formasi pedang yang besar sementara aliran energi yang dalam lainnya dengan sangat hati-hati meredakan aura yang semakin keras dan tidak seimbang di sekitar tubuh Hua Caili. Caili, sadarkan dirimu dan berkonsentrasilah sepenuhnya pada meditasi. Kamu akan segera mencapai terobosan alam. Dengan aku di sampingmu, pastikan pikiranmu terbebas dari gangguan. Suaranya yang sejuk menyebabkan pikiran Hua Caili dengan cepat kembali jernih saat ia cepat fokus, menyingkirkan pikiran-pikiran eksternal untuk memahami dan membimbing transformasi auranya sendiri. Hati Hua Qingying jauh dari ketenangan seperti yang ditunjukkan oleh ekspresi dan suaranya. Dia masih sedikit tidak percaya. Harapannya yang tertinggi terhadap Hua Caili dalam ujian ini adalah dia dapat menemukan kesempatan untuk melakukan terobosan, dan itu akan menjadi keuntungan yang besar meski itu hanya secercah pencerahan kecil. Ada pengetahuan umum di abis yang diketahui semua orang, hal tersulit untuk diseberangi di alam jalan mendalam adalah celah antara alam kepunahan ilahi setengah langkah dan alam kepunahan ilahi. Adanya konsep khusus, alam kepunahan ilahi setengah langkah, ini dimaksudkan untuk menghibur banyak praktisi mendalam yang belum pernah mampu menyeberangi jurang, memberi mereka kenyamanan berada setengah kaki di alam kepunahan ilahi, tetapi sebenarnya itu adalah dunia yang berbeda. Dia tidak pernah menyangka bahwa Hua Caili akan langsung membuat terobosan tingkat besar. Jika dia menyelesaikan terobosan kali ini, dia akan melangkah ke alam setengah dewa. Seorang dewa setengah berusia 19 tahun. Hal ini belum pernah terjadi bahkan sepanjang sejarah abis.